balik lagi nih di podcast Akrab Bersama oleh Sentra Tasik Berkarya 12, yang dimana di podcast ini kita bakal membahas secara rinci terkait pementasan Sentra Tasik Berkarya 12. Jadi bareng aku Mael yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, setelah minggu kemarin kita udah kedatangan bintang tamu yang keren. Kali ini kita juga kedatangan bintang tamu lagi nih. Dan ini dari bagian talent Sentra Tasik Berkarya 12. Siapa lagi kalau bukan Kak Ibnu Alvaro. Selamat datang Kak Ibnu, selamat datang. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Aku mau tanya dong, kakak akhir ini kesibukannya apa aja kak? Kesibukannya selain kuliah lah. Kuliah nih alhamdulillah sudah selesai orang tuh. Alhamdulillah. Jadi tinggal fokus berkegiatan ya happy aja lah. Dan lagi fokus tentunya latihan Sentra Tasik Berkarya 12 ini. Oke, berarti perkuliahan kakak udah alhamdulillah kelar kak ya. Iya. Jadi fokusannya sekarang SB12 gitu ya. Betul sekali. Oke deh. Nah, berdasarkan informasi yang aku dapat nih, kakak merupakan salah satu talent dari pementasan tahun ini. Dan kebetulan banget tokoh utama dari pementasan kali ini kak ya, yaitu sebagai Pak Hasan Basri kak ya. Hanya tahu juga. Oh iya. Nah, jadi aku mau tanya, gimana nih pandangan kakak terhadap SB12 tahun ini kak? SB12 tentunya setiap tahunnya kita harus lebih semangat lagi ibaratnya. Harus lebih berjuang kayak apa caranya langsung Sentra Tasik ini bisa dikenal lagi oleh banyak orang. Nah, untuk SB12 alhamdulillah banyak peningkatan dari segi pemilihan talent dan sebagainya lebih teliti lagi lah. Jadi ketika diarahkan itu sudah memang pada porsinya masing-masing. Jadi alhamdulillahnya itu. Artinya ada pemikiran nih oleh ading-ading yang ada, oleh generasi yang sekarang untuk mengkoreksi apa kekurangan-kekurangan dari SB sebelumnya. Nah, itu. Oke, berarti SB12 kali ini ada kemajuan kak ya dibanding SB sebelumnya. Alhamdulillah. Ya. Oke deh. Nah, sesuai nama nih Sentra Tasik Berkarya 12 yang artinya SB udah tahun ke-12 kak ya. Yang artinya udah ada nih sebelum-sebelumnya SB nih. Tuha. Udah tuha. Iya, oke. 17 tahun kau bebini udah. Sudah dewasa kak. Jadi aku mau tanya nih, sebelumnya kakak ada pengalaman gak sih di SB sebelumnya? Alhamdulillah dari pertama masuk Sentra Tasik sudah mengikuti SB, kebetulan ada yang diajak, ibaratnya ada yang memang dari keinginan diri sendiri. Tapi dari keseluruhan SB mempunyai kesannya masing-masing, mempunyai ceritanya masing-masing, mempunyai pengalamannya masing-masing. Jadi apabila bukan rakyat Sentra Tasik kada umpat SB, maka rugilah mereka. Nah gitu. Oke, berarti SB memang seseru itu kayak. Iya. Jadi wajib banget ikut nih buat angkatan selanjutnya gitu. Iya. Oke deh. Nah, terus aku mau tanya lagi nih, gimana sih perasaan kakak setelah terpilih menjadi tokoh utama SB12 yaitu Pak Hasan Basri? Senang sekali tentunya, dan alhamdulillah sudah dipercayakan oleh ading-ading seberataan, oleh kakak-kakak semuanyaan yang sudah alumni misalkan. Artinya sejauh ini banyak supportnya untuk masalah tokoh ini. Awalnya sih ya bimbang juga ya, karena nggak sembarangan yang kita perankan ini bukan orang biasa gitu. Beliau adalah tokoh besar di Kalimantan Selatan, ya Indonesia lah. Iya, kan betul. Sudah masuk pahlawan nasional beliau ya kan. Nah, tapi karena banyaknya tadi support dari ading-ading, dari kakak-kakak yang ada, jadi harus semangat lah intinya itu. Oke deh, berarti lumayan bangga dan senang gak ya terpilih sebagai. Alhamdulillah bangga. Oke deh. Tinggal eksekusi aja lagi nanti. Oke, keren. Semangat kak ya. Nah, terus aku mau tanya lagi nih, sekarang kan proses latihan udah berjalan kak ya beberapa bulan dan masih berjalan. Ada gak sih tantangan dari kakak gitu? Tantangan yang kakak dapat selama memerankan peran Hasan Basri?
Sejauh ini belum ada kendala yang terlalu bagaimana gitu kan. Masih lancar-lancar aja, adem-adem aja. Dan masih dilalui dengan happy-happy. Artinya dari sutradaranya pun memang nggak ada tekanan yang terlalu berlebih. Kecuali nanti kan pas di akhir, biasanya di akhir-akhir garapan itu baru yang kita full kan, harus fokus dan sebagainya. Kalau sekarang masih pendetailan dari beberapa babak, dari babak ke babak gitu. Kalau kendala untuk latihan misalkan ya, tempat alhamdulillah sejauh ini lumayan enak lah. Dibanding SB 11 tuh. SB 11 kan lagi pandemi juga. Iya, pandemi betul. Oke, berarti ada sedikit perbedaan kayak dibanding SB 11 dan SB 12 karena keadaan gitu. Nah, terus aku mau tanya lagi nih. Ada gak sih momen atau kejadian lucu atau unik atau mungkin menyedihkan bagi kakak selama latihan SB 12 ini? SB 12. Banyak sih ya. Boleh sharing kak sedikit kak? Paling ketika pemilihan karakter-karakter ya, tokoh-tokoh utama yang ada. Itu kan random nih. Jadi banyak yang kayaknya ini cocoknya di sini nih, cocoknya di sini. Jadi kayak tertukar-tukar tuh. Ibaratnya ketukar orang tuh. Nah, jadi ketika memerankan itu kayak apa juru orang tuh lah bahasa Banjarnya nih. Diulah-ulah. Nah, diulah-ulah juru orang tuh. Jadi banyak yang ibaratnya semalam tuh mencoba jadi Pak Hasan Basri juga. Ada yang jadi Aluh Idut. Tapi ibaratnya kada cocok kayak itu nah bahasanya. Kayak ini ibaratnya di Kakarasi aja semalam juga. Cuman ya dia jadi Pak Hasan Basri nih. Nah jadi dalam artian gini. Ini serius lah. Tadi bercanda. Artinya dalam proses SB ini sangat banyak yang bisa kita ambil. Contohnya kayak kakak pribadi, kakak tidak pernah main teater yang secara apa ya? Ya orang tuh serius. Nah, serius tokoh kakak tuh dari bahari malah wak taros. Kena jadi paloy, kena jadi orang yang ya kayak apa lah kada jelas. Kemudian dituntut dengan peran yang pahlawan lah ya misalkan ibaratnya. Jiwa pejuangnya. Jadi agak sulit juga sih. Nah, kalau kejadian lucu tadi lah sebenarnya itu tak kejadian lucu nggak tadi tuh? Lumayan lucu. Tapi nggak ketawa. Kayaknya kurang lucu. Kayaknya gagal ya. Kayaknya itu masih standar kayak. Masih standar ya. Oke nanti dicari lagi deh. Kayaknya kurang lucu tadi kurang lucu. Oke, berarti aman deh. Untuk momen menurut aku udah lumayan sih kak, lumayan lucu ya. Karena ada suara tertawa tadi ya ternyata. Iya. Oh terima kasih. Nah terus aku mau tanya lagi nih, kakak kan udah menjalani proses latihan rutin ya. Ada gak sih adegan atau babak yang favorit banget buat kakak? Adegan ketika Aluh Idut disiksa oleh Belanda. Nah itu sih yang paling favorit. Bagaimana seorang perempuan memperjuangkan banuanya, berusaha tidak berkhianat ketika ditanyakan oleh Belanda kan, di mana lokasi Pak Hasan Basri. Kemudian seorang perempuan ini dengan beraninya untuk mengatakan bahwasannya tidak akan berkhianat terhadap banuanya sendiri. Nah itu harusnya di situ nanti momen yang salah satu yang paling merinding sih. Harusnya. Oke, keren. Aku aja dengernya udah kayak wow keren banget nih tokoh perempuan kak ya. Oke, nah tadi kayaknya agak sedikit spoiler kak ya untuk pementasannya. jadi spoiler ya teman-teman ya. Jadi mungkin yang penasaran kelanjutannya boleh banget nanti langsung nonton aja pementasan Sendera Tasik Berkarya 12 kak ya. Yeah. Oke deh. Nah terus aku mau tanya lagi nih. Aman gak aman? Ya aman guys.
Kita lanjut Kak ya. Lanjut. Oke. Jadi aku mau tanya nih harapan dari Kakak untuk SB12 ke depannya kayak gimana Kak? Harapan untuk SB12, tentunya ini harapan untuk SB selanjutnya lagi. Lebih bisa mengkoreksi apa kesalahan-kesalahan dari SB sebelumnya. Itu harapannya semoga tentunya bisa berjalan dengan lancar, itu dulu yang poin utama. Karena menurut Kakak Sendera Tasik Berkarya ini bukan ajang untuk lomba-lomba bebagusan kan, orang tuh bebagusan, bukan lomba untuk yang mana nih karya yang paling baik, bukan itu. Cuman proses di dalamnya itu. Jadi apabila Sendera Tasik Berkarya ini nggak bisa memanajemen orang-orang yang di dalam, di luar daripada manajemen dan produksi, maka di situ tingkat kegagalannya. Jadi jangan lihat dari sebagaimana karyanya, hasilnya nanti itu belakangan. Karena karya itu biasanya relatif kalau kata orang. Ada yang suka, ada yang enggak. Namun lihat dari bagaimana proses di dalamnya. Jadi harapannya semoga ini bisa menjadikan Sendera Tasik lebih rakat lagi. Kemudian bisa menjadi motivasi ading-ading yang di bawah untuk bisa lebih semangat lagi membangun karya yang lebih baik. Kemudian yang tentunya sesuai prinsip dari kerajaan Sendera Tasik pada tahun-tahun sebelumnya. Ini ajang untuk silaturahmi dan merakatakan semua dari angkatan-angkatan yang ada. Tepuk tangan dulu. Mantap guys ya. Keren banget nih harapannya, bukan sekedar semangat-semangat doang ya, tapi bener-bener harapan untuk SB ke depannya Kak ya. Oke, thank you banget nih Kak. Nah terus aku mau tanya lagi nih, gimana perasaan Kakak setelah datang ke podcast SB hari ini? Tentunya sangat gugup ya. Kakak tidak pernah ngomong langsung di hadapan apa ini namanya? Mikrofon. Biasanya tuh di gardu aja kan, jorong tuh di gardu ngopi, teh batis gitu. Aduh ke atas ya gitu. Agak canggung ya, cuman kita harus membiasakan dengan teknologi-teknologi yang ada ya. Oke, cek 1, 2, 3. Siap. Oke, berarti gugup tapi cukup senang Kak ya udah datang ke sini. Oke deh, thank you banget juga nih buat Kakak udah mau meluangkan waktunya. Tapi sebelum kita tutup percakapan kita hari ini, boleh dong Kakak lihat ke sini dan ajak para penonton buat nonton SB12 nanti Kak. Oke, kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan ataupun di luar Kalimantan, terkhusus Kerajaan Asam Cangkok yang ada di Kandangan. Oke, intinya seluruh para pelaku seni yang ada di Kalimantan Selatan untuk bisa menyaksikan Sendera Tasik Berkarya 12 yang diadakan, nanti belum tahu lagi di mana, masih dirahasiakan. Kemudian tanggal sekian-sekian nanti tunggu kabarnya. Oke, intinya ini ajakan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Semoga kita makin bisa untuk mengetahui sejarah-sejarah pejuang kita yang ada di Kalimantan Selatan. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai apa belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Oke, tapi untuk tempat dan tanggal ini udah bukan rahasia lagi bukan kayaknya. Kok saya belum tahu ya? Oke, jadi sedikit informasi ya teman-teman, untuk tempat pementasan nanti bakal kita adakan di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan di tanggal 9 dan 10 Februari 2023. Jadi untuk tiket nanti boleh banget kalian cek Instagramnya Sendera Tasik Berkarya 12. Oke deh, terima kasih banyak buat Kak Ibnu karena udah mau meluangkan waktunya. Terima kasih sudah diundang di sini. Nanti besok lagi ya. Oke, nanti balik lagi kayak ke sini. Oke deh, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya, dan juga buat para penonton terima kasih banyak udah mendengarkan podcast ini, dan kita akan kembali lagi minggu depan dengan bintang tamu yang pastinya nggak kalah abis. Dadah. Dadah.